Ini klien kita siapa nih? Nah, klien kita hari ini namanya tuh Amalia, panggilannya Amal. Amal. Nah, dia ini punya masalah sama adiknya. Masalah apa tuh? Masalahnya sih dia nggak cerita jelas sih, cuman dia bilang dia punya masalah sama adiknya akibat dari keegoisannya dia di masa lalu. Egoisan. Maksudnya dia berantem gitu sama adiknya, berantem sampai akhirnya lost contact sama adiknya dan berimbas sama ibunya juga ya. Bentar-bentar lost contact sama adiknya, berarti sih si Amal ini keluar rumah atau malah Ya. adiknya sama ibunya yang pergi? Dari pengakuan dia ke gue sih di telepon dia bilang dulu dia sempat emosi saat masa-masanya dia egois itu, dia sempat emosi dan akhirnya dia memutuskan buat pergi dari rumah. Oh gitu. Dan dari situlah dia udah lost contact sama adiknya, bahkan sampai ibunya pun lost contact sama dia. Dia udah sama sekali tidak ada hubungan komunikasi sama keluarganya. Emang masalahnya berat banget ya sampai keluarganya kayak begitu pergi. Itu dia. Gue kan penasaran kan, akhirnya gue tanya di telepon, tapi dia bilang, please enggak, ntar aja pas ketemu saya ceritain intinya permasalahannya kayak gimana, tapi saya minta tolong banget gitu, kayak gitu kan gue akhirnya kasihin kan lu. Nanya orang, gue juga kurang jelas tuh fotonya. Oh, Mbak Amal ya? Oh iya. Oh halo, saya Mario. Halo, saya Fatia Mbak. Jadi tujuan Mbak Amal minta tolong sama kita tuh apa Mbak? Boleh Iya. ceritain sedikit Ya, Mbak? sebenarnya ini karena keegoisan saya sih. Egois gimana Mbak? Coba dijelasin lebih detail ya Mbak. Di umur saya yang sekarang ini, di usia 40 tahun, saya belum nikah, Mbak. Nikah. Iya. Terus masalahnya kalau emang belum nikah kenapa Mbak? Ini sebenarnya karena keegoisan saya, Mbak. Keegoisan. Bisa coba dijelasin lebih detail Mbak? Soalnya biar kita juga paham Iya. maksudnya apa. Saya ini terlalu banyak kriteria, terlalu pemilih. Orang tua saya banyak jodohin ini, itu, semuanya saya tolak. Oh, Ya, karena saya terlalu mentingin karir saya. pentingin karir juga. Iya. Ya karena saya kan mikir ya, kalau orang nikah itu kan harus mapan. Nanti gimana anak-anak saya, kehidupan saya ke depannya, kelanjutannya. Saya mikir banyak pikiran. Iya sih, wajar kalau misalnya perempuan banyak berpikir kayak gitu. Tapi tadi Mbak bilang banyak yang dijodohin. Ya, maksudnya dari yang udah dijodohin masa nggak ada satupun yang Mbak suka atau Mbak setuju gitu? Ya seperti itu, Mbak. Saya terlalu banyak kriteria, makanya orang tua marah. Jadi 3 bulan yang lalu adik saya tuh menikah. Iya. Intinya tuh saya sebenarnya nggak terima ya, karena saya ngerasa dilangkain sama mereka. Loh, merasa dilangkain kan bukannya emang keputusan Mbak untuk memilih tidak menikah dulu dan lebih mementingkan karir. Jadi kalau misalnya ada yang Mbak udah nikah duluan, masalahnya apa? Ya saya nggak ngerasa, saya nggak mau dilangkain sama mereka. Oh, jadi Mbak merasa nggak mau dilangkahin. Disitulah Mbak merasa egoisnya di situ. Iya. Cuman kan kesannya jadi Mbak menghalangi kebahagiaan orang ya. Ya disitulah makanya saya pergi dari rumah. Saya nggak terima aja kalau adik saya nikah duluan gitu loh. Ya gimana, terus terang malu dilangkain sama adik saya, itu saya malu gitu loh. Makanya saya jadi berantem sama adik saya. Berantem sama adik karena adik memutuskan untuk menikah duluan dan Mbak pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Iya, saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena saya berantem sama adik saya, sama keluarga saya, sama ibu saya gitu. Ya iya sih, menurut saya itu juga egois. Terus sekarang motivasi Mbak buat minta maaf apa? Tujuan Mbak buat minta maaf? Kan itu Mbak semua ya. Maksudnya yang bisa merubah pikiran Mbak akhirnya sekarang mau minta maaf sama keluarga Mbak. Saya tuh lagi sakit. Sakit jantung.
Sakit apa? Sakit jantung. Mbak lagi sakit jantung? Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya ngerasa bersalah banget. Jadi itu yang memotivasi Mbak buat balik lagi mencari keluarga Mbak, buat minta maaf gitu. Iya. Saya ngerasa bersalah banget sama keluarga saya. Saya mau minta maaf sama mereka. Saya udah berusaha ya untuk pulang ke rumah, untuk cari mereka. Tapi nggak ada, saya nggak nemuin mereka. Nggak Saya, nemuin? iya, Maksudnya? mereka udah pergi, udah pindah dari situ. Kita bakal bantu Mbak, cuman kita untuk memulai pencarian ini kita harus dimulai dari mana? Mbak Iya, ada... soalnya Mbak kan belum banyak cerita juga kan. Jadi gini ya, saya cuma tahu tempat kerja adik ipar saya. Pak, iya, Rido. Ada ipar. Iya, adik ipar saya. Mbak nggak tahu tempat kerja adik Mbak? Nggak tahu. Taunya di Kipar. Jadi saya tahu, cuman dia udah pindah dari tempat kerjanya. Berarti Mbak cuma tahu tempat kerjanya adik ipar Mbak. Iya, Kita mau coba pencarian dari situ. iya, dari situ. Kita mau cobain. Iya, coba cari ke situ. Pasti Rido tahu keberadaan mereka. Namanya Rido. Rido. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ya udah. Ayo semuanya. Ini, yang depan motor dua Iya, ini. iya benar di sini. Tapi kayaknya Mas Mario aja. Kenapa? Karena kan dia pernah marah sama saya waktu dia nggak bisa nikah sama adik saya. Kan Itu yang tadi saya gua- melarang. sih. Itu yang tadi gue khawatirin. Kan baru udah nentang. Iya, saya pernah tentang mereka gitu loh. Jadi Mas Adi yang Tapi gini deh, coba. Gue turun, gue coba nanya sama dia keberadaan Rido. Kalau misalkan Rido memang ada di situ, gue coba nanya-nanya apakah Ridonya masih kenal sama Mbak Amal. Terus kan kalau dia nanya, Nah, gue ngomong aja kalau gue punya urusan bisnis sama Mbak Amal. Kan emang Mbak Amal wanita karir kan, kakak iparnya kan. Gue coba aja nanya. jadi seolah-olah kita sebenarnya nyari nanya apa kan? Cuman gue nggak boleh pakai seragam. Ya jangan, nggak bawa jaket. Enggak. Kayaknya nggak boleh jaket. Ntar ya. iya, Udah ketahuan ya. Mas, Lucy, mau nanya Mas? Kenal yang namanya Rido nggak Mas? Ridonya ada, kenapa ya Mas? Oh, gini Mas, nanya Rido emang kerja di sini ya? Iya, kerja di sini. Ya. Boleh ketemu sama Ridonya? Wah, Ridonya baru aja keluar meeting. Tuh. Oh ya udah kalau gitu, ya udah saya tunggu di sana dulu ya Mas ya. Siap, Yaudah, siap, makasih ya Mas ya. Sama-sama Mas. Oke Mas. Nggak apa-apa Mas. Assalamualaikum Mas. Udah nanya sama Masnya. Ada. Katanya emang Rido kerja di sini, tapi Ridonya lagi keluar meeting. Mas, biasanya tuh kan kalau meeting kan pasti balik lagi ke kantor ya. Gimana kalau kita tunggu aja ya di sini? Mau nunggu di sini? Iya, tunggu aja deh. Ya Tungguin udah, aja, nggak apa-apa. Ya, Ya nggak apa-apa sih. Kita coba tunggu aja dulu ya. tunggu aja ya Mas ya. Masuk lagi. Bisa nggak ya kita dapetin sesuatu apa info apapun itu dari Rido? Nanti deh Mbak, saya coba pikirin lagi. Apa mungkin di tante saya, teman-temannya adik saya, atau di mana gitu. Saya sih udah lost contact semuanya kan. Karena kita butuh banget sih itu buat data kita tahu juga. Iya, terus itu kayaknya kayak Rido tuh Mas. Itu Rido? Iya itu bener deh Mas. Itu Rido? Iya itu bener itu. Coba deh Mas. Tunggu sini ya, bentar. Iya. Mario sebenarnya nggak kenal sama Rido. Halo. Halo Mas Rido. Siapa? Saya Mario. Gini, pengen ngobrol sebentar Mas. Sedikit Mas. Gini Mas. Kenal sama itu kan, Mbak Amalia kan? Amalia. Siapa ya? Mbak Amal, katanya kakak ipar Mas. Enggak kenal saya.
Ah, masa nggak kenal, Mas? Ini orangnya. Yang ini nih. Ya, yang ini. Nggak, katanya Mas ada iparnya, makanya saya kesini. Jadi gini loh, Mas. Saya tuh ada urusan bisnis sama dia. Nah, makanya saya nyari dia tapi nggak ketemu-ketemu. Makanya saya dapat informasi kalau Mas ini ada iparnya. Makanya saya kesini nanya, Mas kenal nggak? Tahu nggak di mana? Enggak, saya nggak kenal. Kalau Mas mau, cari aja di kantornya. Terus saya dapat informasi katanya Mas ini ada iparnya. Masa nggak kenal? Oh, enggak. Salah kali. Nggak gini, Mas. Ya mungkin Mas tahu di mana adiknya tinggal atau mungkin ibunya. Gini aja deh, gini. Saya udah bilang sama Mas ya, saya nggak kenal yang namanya Amalia. Justru saya nggak kenal. Masa nggak kenal? Saya nggak kenal. Mas kan ada iparnya. Ipar dari mana? Mas jangan sembarangan deh. Oh, yaudah gini, saya nanya alamat ibunya aja deh kalau Mas tahu. Saya udah berapa kali bilang sama Mas ya, saya nggak kenal namanya Amalia, itu saya nggak kenal. Yang Mas bilang saya adik iparnya, itu saya nggak kenal. Saya masih banyak kerjaan di dalam, jadi sorry aja deh. Mas cari aja di kantornya. Mas, bentar dulu. Lu maksud lo? Mana lo? Enggak. Kan lu gue bilang, Jadi- gua nggak kenal namanya Amalia. Kenapa lu ngotot sama gua? Ya, kasih tahu aja Mas di mana alamat ibunya. Gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu. Ya, lu cari aja. Kan lu punya bisnis sama dia, bukan sama gua kan? Lu punya bisnis sama gua nggak? Lu siapa gua? Lu kenal juga? Bukan Nggak gitu, tahu. Mas. Bukan gitu. Cuman pengen nanya aja. Lu kalau mau nanya, yang lu cari itu lu tanya. Jangan tanya ke gua nggak tahu. Loh, makanya saya kesini. Saya dapat informasi katanya Mas tahu adik iparnya. Makanya saya ngobrol sama Lu Mas. udah gua bilangin dari tadi. Gua nggak tahu yang namanya Amalia. Gua bukan adik iparnya. Terus mau gimana? Mas, ngobrol bentar, Mas. Lu mau apa sih lu? Nggak mau apa-apa. Gitu cuma ngobrol aja. Tadi gua perhatiin lu, udah gua jelasin. Tahuan kalau kita turun. Lu maksud lu apa di sini? Security. Ya udah. Sorry Mas kalau ganggu ya. Ya, sorry Mas kalau ganggu, Mas. Yo, Aduh. gimana Mas? Tadi malah ribut-ribut boleh? Iya, dia malah marah-marah. Kan coba nanya sama dia, bener namanya Mas Rido, bener. Terus gue coba ngomong, gue punya urusan, gue punya bisnis sama Ibu Amal. Terus? Pertamanya dia ngaku, dia nggak kenal. Gue coba-coba pancing terus, dia tetap kekeh, dia nggak kenal. Kalau Rido nggak bisa ngasih apa-apa, kita juga harus cari option lain. Iya, bisa keluar aja ya. Ini orang Mario aja tadi udah diusir, setelah Apa deh, mendingan saya keluar aja deh, Mas. Mbak, tenang dulu. Mau ngapain? Iya, ntar malah ribut. Saya harus keluar, saya harus ketemu adik Mbak. saya. Iya, Bapak ngerti, tadi Mbak, kan tapi Mario, bukan saya harus ketemu adik Iya, saya. tapi bukan begitu Cuman caranya, dia. Mbak. Mbak, tenang dulu, Mbak. Itu. Lah, tuh. Mbak. Rida? Rida? Mbak, Rida? Mbak, Udah, Mbak. Mbak ngapain lari ke sini? Mbak kabur. Udah, mending kita kejar naik mobil aja. ya kita kejar naik mobil aja Ya ya, udah, Mas. ayo. Pakai keluar sih, ah. Kita kejar pakai mobil, takutnya macet nih. Gua kabarin Iqbal dulu. Balik, Bal, monitor Iqbal. Iya, monitor Mario. Bal, lu coba ikutin itu deh, motornya Rido. Lu kan naik motor kan, lu ikutin motornya Rido, takutnya kita kan naik mobil, takutnya kita kejebak macet. Oke, siap. Nah, lu duluan aja atau lu kalau bisa ikutin kita ya, terserah lah, pokoknya lu ikutin Rido, oke? Siap. Ayo mas. Mbak, bilangin dengerin kata kita deh. Kalau kayak gini kan ribet lagi, Mbak. Ayo mas Bas, cepetan mas Bas. Oke, siap. Mbak, Mbak kenapa? aduh, Jantungnya sakit? Iya. Astagfirullah. Kamu ini? Iya. Ada obat nggak? Iya Mbak, ada obat nggak yang harus dikonsumsi biasanya? Wah, bawa nih kayaknya. Ya, oh. Ya udah. Mbak mau gimana?
nggak ada air ya. Nggak ada. Aduh, gini deh, Mbak tenang dulu, Mbak tarik nafas, atur nafasnya aja, Mbak, atur nafasnya aja, Mbak. Udah ada air nggak ada air nggak? Ada air nggak? Ayo udah ini. Terus, Mbak, coba dikit, Mbak. pelan-pelan Mbak. Pelan-pelan. Nafasnya Mbak diatur, Mbak. Ini gimana? Kita mau ikutin terus atau kita bawa ke rumah sakit aja, Mbak ya? Nggak apa-apa, ikutin aja. Ya kita, ya sama ke rumah sakit nggak apa-apa. Udah ada tim yang ikut Nggak kok. apa-apa. Mbak, entah takutnya Mbaknya kenapa-napa. Nggak apa-apa. Panjang loh kita ini. Mbak yakin? Yakin ya? Ya, Bal, masuk, Bal. Mario, ini kondisi macet banget, Mario. Motor juga kesendat. Ini kayak kehilangan jejak nih, Mario. Lu kehilangan jejak? Iya, tapi gue masih usahain cari sih. Mana dong? Astagfirullah, Bal. Aduh. Lu kan naik motor, lu nyelip-nyelip dikit lah. Pokoknya lu ikutin, lu jangan sampai kehilangan jejak. Kayak ini serius nih. Kelihatan. Gue kejar lagi nih, gue kejar lagi. Pokoknya lu ikutin ya, lu pepet terus jangan sampai kehilangan jejak. Dia lagi ngobrol sama siapa tuh? Oh, Rido kesini. Berarti Tante Mbak tahu dong kalau Rido ini kan apa suaminya Indah. Adek Indah kan? Ya, berarti tahu dong harusnya. Dia udah pasti tahu dia. Dia mau cabut tuh. Ayo, kita samperin aja. Rido! Rido! Hei! Rido! Nggak kejar. Udah cabut dia. Ngebut dia tahu dikejar. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Ribut-ribut. Tante, Mbak Ma. tadi kok Rido kemari, Tante? Berarti Rido udah tahu dong keberadaan ibu saya, Tante. Apa-apaan ini? Tante, saya mohon, Tante. Di mana ibu saya? Pasti Tante tahu kan? Saya udah berharap sama apa kamu? Loh, kamu tahu? Ibu kamu saya sakit. Kamu tidak peduli. Anak egois. Amal minta maaf, Tante. Terlanjur. Tante tolong dong Tante. Ini kan Mbak Ma cuma Ini minta urusan keluarga kami. Iya, tapi Amal kan minta maaf, Tante. Kalian lihat. Tante, Apa saya perlu panggil orang kamu di sini? Tante kok Untuk mengusir kalian. Ya, Bu. Keluar. Tante. Tante bukan Amal keluar, saya bilang. Amal mohon, Tante. Di mana ibu, Tante? Minta tolong. Saya bilang keluar. Keluar kalian. Keluar, saya bilang. Keluar Tante, kalian. minta tolong. Di Keluar. mana dia? Keluar Tante? kalian. Keluar. Keluar kalian. Keluar. Ya udah gini deh Tante, kami mohon maaf udah datang ke sini mengganggu Tante. Tapi lain kali mungkin saya ke sini udah ada kabar ya Tante. Tante. Ya, saya tanya anak itu. Ya, Fat. Ya Fat. udah. Ya udah Tante kalau gitu kita pamit ya Tante ya. Aku ganggu. Assalamualaikum. Pak. Supaya cepat ketemu ibu. Ya kita ngerti Mbak. Yang penting kan kita udah dapet titik terang kan. Iya. Tadi kan Rido udah kesini. Berarti secara nggak langsung memang Tante Mbak Amal ini tahu sebenarnya di mana keberadaan ibu sama adiknya. Adik, iya. Gini aja deh. Ini kan udah waktunya sholat. Iya. Ini kita sholat dulu aja ya. Ya, kita sholat aja dulu. Ya, biar kita semua juga tenang. Biar Mbak juga tenang. Ya udah Mbak. Kita sholat ya. Mbak nggak bawa mukena kan ntar di dalam. Enggak, Mbak. Kayaknya Tuhan nggak adil banget ke saya. Loh,
Mbak, kok ngomongnya kayak gitu? Nggak boleh ngomong gitu dong, Mbak. Saya udah dipisahin sama keluarga. Saya juga sakit sekarang. Ya tetap aja Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Kan nggak boleh, Mbak. Ya udahlah, Fat. Kalau emang nggak mau, nggak usah dipaksa. Sholat itu kan dari dalam diri sendiri, dari hati sendiri kan. Kita kan cuma bisa mengingatkan. Ya udah kalau gitu Mbak tunggu di mobil aja ya. Kasian sih gue ngeliatnya. Harusnya tantenya sampai kayak begitu banget sih. Kayak nggak mau ngebantu banget. Iya. Terus yang gue miris lagi dia sampai nggak mau sholat. Alasannya Iya sih. Misalnya kan Betul nggak sendiri, adil. kan? Lalu Mbak, kita udah beres kan Mbak? Mbak, lihat saya nggak boleh pinjamkan aja, saya mau sholat. Emang mau sholat? Mbak mau sholat? Oh. Jangan Mbak. Ya udah. Ya udah. Kita tunggu di sini ya Mbak ya. Sini aja kalau gitu Mbak. Alhamdulillah lah ya. Paling nggak udah sadar, udah mau sholat. Udah ada kemauan buat sholat. Ya itu nggak nyalain tadi, mungkin dia akhirnya ngerasa nggak enak juga, emang bener-bener udah emang pengen sholat juga kan. Ya alhamdulillah akhirnya dia bisa berpikir juga. Ya bener yang tadi kita obrolin. Udah Mbak? Iya, sama-sama Mbak. Gimana Mbak? Udah lebih tenang kan? Gimana Mbak? Kan kita tadi udah datang ke rumah tante Mbak, udah nggak dapet apa-apa. Tapi tadi Fatia udah coba ngobrol kan. Berarti ya kita mau nggak mau harus Nungguin kabar dari tante. kabar dari tante Mbak. Gimana kalau kita sekarang nganter Mbak pulang aja, kayaknya Mbak capek. Soalnya tadi jantung juga sempat Iya, kumat kan. takutnya kumat lagi. Mending kita antar pulang biar Mbak istirahat. Terus nanti kalau misalkan Mbak udah ada kayak orang yang bisa kita datengin lagi buat cari informasi, Mbak langsung ngabarin kita aja biar kita langsung datengin. Kita jemput Mbak, kita langsung coba ke sana. Iya. Gak apa-apa kan? Kita langsung antar pulang Mbak ya. Jadi ya, tapi kita udah benar di sini sih kalau dari apa nggak bisa yang kita sih. Komplek daerah sini. Iya. Iqbal, monitor Iqbal. Ya masuk ya. Ibunya, lu udah tahu nggak rumahnya ibunya? Di sebelah mana? Udah. Lah ini kita udah di apa? Kompleknya Di dia bilang. di jalan kompleknya yang dia bilang.
Lu udah lihat dia belum? Nah, itu dia keluar tuh, dia keluar. Oh, itu. Oh, itu. Mana aja kita? Yuk. Bentar. Itu siapa? Ini Maria, aku mau samperin klien kita. Bal itu disamperin cowok siapa itu? Aku juga nggak tahu nih. Kayak ngobrol serius banget. Ini belum pernah cerita apa-apa. Tapi jangan-jangan Mbak Amal udah punya pacar. Kalau dia punya pacar kan nggak mungkin dia nyari sendirian kayak gini lah. Ayo. Ya nggak tahu, mungkin aja dia nggak cerita sama kita. Berantem ya dia? Berantem? Iya beneran. Iya udah turun. Aduh berantem kayak gitu sih. Tolong normal. Ngertiin gua cuma pengen bantu. Balik lagi ya. Ada apa nih? Saya cuma mau bantuin dia, saya temennya. Hah? Teman gimana? Coba deh Mas jelasin tadi tuh kenapa sih? Kok kita lihat Masnya narik-narik tangannya Mbak Amal kayak begini? Iya, tadi saya ketemu dia di jalan. Saya manggil dia, bantu dia. Saya tahu dia punya masalah. Saya cuma bantuin dia. Minta kesempatan buat bantuin Ini dia. Mas, ini dulu dia tuh yang salah satu ngejar-ngejar aku. Terus dia mau bantuin aku sekarang. Tapi ya udah mau apain lagi? Bentar ngejar-ngejar maksudnya gimana sih? Ini salah satu orang yang pernah suka sama aku dulu. Tapi Ah. sekarang mau bantuin aku nih. Ya kan, saya kan nggak ada salahnya, Mal. Bantuin lo. Ya udah, kan dibilang. Ya kasih dong, Mal. Kasih saya gua ini kesempatan udah banyak sekali aja. bebannya, ya. Jadi tolong banget ya. Nggak usah lagi minta dibantuin lagi, nggak Mal, usah. salah gue tuh apa? Di mata lo tuh salah gue apa? Lo tuh udah gangguin hidup gua. Udah, Mbak. Loh, Mbak, ini gimana sih? Yuk. Mbak Amal, udah deh. Ini baik-baik. Loh, Mbak. Mbak, Mal, tolong Mal kasih Udah dong, kesempatan. tolong dong. Gua ada niat Ma. baik, bantuin lu, Mal. Udah, gini aja deh Mas, gini aja deh Mas. Mas tahu nggak keberadaan ibu sama adiknya di mana? Saya nggak tahu, Mas. Cuman saya ingin membantu dia. kenapa sih Mbak? Nggak diobrolin baik-baik aja? Dah. Nih ya. Ternyata kan baik. Ya udah nanti saya coba miss call Mas ya Mas ya. Oke. Ya udah. Makasih ya, Mas Iya, ya. iya. Ya. Katanya, Ada beban lagi, lalu masalah lagi kalau dia. ya udah. Tadi ngobrol apaan ya? Nah, gue cuma ngobrol aja sama dia. Kalau dia emang mau ngebantu, gue kasih nomor dia. Gue minta nomor dia. Nah, kalau dia ada informasi bisa langsung hubungi gue. Terus gimana Mbak? Kan beberapa hari ini juga nggak kelihatan, Mbak juga nggak ada kabar, Mbak ada informasi apa? Iya, belum. Ini sih saya dapat informasi, saya mau ke rumah temannya Indah. Sari, temennya Indah. Mbak udah tahu tempatnya? Iya, bisa. Daerah mana tuh? Oh, di dalam. Oke, udah kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ya Mas, ke daerah di dalam lagi ya. Nanti ditunjukin aja jalannya ya. Permisi. Assalamualaikum. Apaan nih? Saya minta tolong banget sama kamu, Sari. Di mana sih keberadaan adik saya, ibu saya? Saya udah coba cari-cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Saya udah coba cari ke kantornya Rido, kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Tolong, kamu kan sahabatnya dia. Nggak mungkin kamu nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Indah tuh udah lama banget nggak ngabarin aku. Tolong, di mana? Gini deh, ini kan bukan urusan aku ya. Jadi kamu urus aja sendiri. Kamu cari adik kamu, cari ibu kamu. Itu bukan urusan aku. Lagian nggak tahu deh. Ini masnya sama mbaknya ya. Lagi ngapain sih ikut-ikut campur?
Gini deh Mbak, kalau misalnya posisi Mbak ada di posisinya Mbak Amal, gimana coba Mbak? Mbak nggak mau bantuin, hanya sekedar ngasih tahu, ngasih info doang di mana tinggalnya. Kita nggak akan ngerepotin Mbak, nyuruh Mbak cari atau kayak gimana. Asal Mbak tahu ya, pada saat adiknya nikah, dia kemana? Mbak Sari bukan begitu maksudnya. Yang penting kan sekarang di sini Mbak Amal udah tobat, udah pengen minta maaf. Orang mau memperbaiki diri kok bukannya didukung sih Mbak? Kamu mau minta maaf sama ibu kamu? Iya, saya mau minta maaf banget. Tulus kamu mau minta maaf? Tulus. Terlambat kamu mau minta maaf? Kenapa terlambat? Ibu kamu udah meninggal 2 bulan yang lalu. Kamu tulus ya. Kamu harus tulus sama mereka. Aku akan kasih tahu kuburannya. Di mana? Di mana kuburannya? Di dekat rumah kamu yang lama. Kamu cari daerah Cinere sana. Kamu tobat ya. Minta maaf sama ibu kamu. Kamu cari Indah. Iya, Sari. Makasih banyak ya, Sari ya. Hati-hati ya. Iya. Tuh, Mas, Mbak. Makasih ya Mbak Sari ya. Awal banyak dosa. Durhaka. Aku nggak tahu kalau kejadiannya seperti ini, Ibu. Mbak banyak doa dan Mbak juga nggak ngulangin kesalahan-kesalahan Mbak yang kemarin-kemarin. Mbak. Ya. Mbak mau kemana Mbak? Mbak. Ayo, Pak, anterin saya. Saya mau ke rumah seseorang. Mau ke rumah seseorang, Mbak. Iya, tapi kita mau kemana? Rumah siapa Mbak? Pokoknya Mbak ikutin aja ya. Gak masalahnya kan rumah Mbak itu bukan kesini arahnya. Mas, itu di depan belok kanan ya, masuk gang itu ya. Iya. Iya benar itu situ. Iya pokoknya Mas sama Mbak ikutin aja ya. Ya, Mbak ini sebenarnya mau kemana sih? Coba dijujur sama kita. Ke rumah Pak Udin. Kamu mau Udin? Sebenarnya rumah kosong ini mana sih Mbak?
Tenang aja. Mana? Ikutin aja, Mbak. Pak Udin. Gara-gara ini. Ya, ini bikin ngancurin hidup saya. Ngancurin hidup saya. Gara-gara botol ini ya, saya jadi kehilangan semuanya. Orang tua saya, keluarga saya. Gara-gara ini. Kamu mesti sopan ya. Ini rumah saya. Kenapa kamu begini bikin rusak rumah saya? Hidup saya sekarang udah berantakan, Pak. Saya udah kehilangan semuanya. Kehilangan orang tua saya sekarang. Gimana sih gak mikir apa? Pernah nggak saya bilang kalau saya didukung sama ibu? Hah? Tapi kan dulu saya pernah kemari. Saya mau minta jodoh sama Yang Bapak. saya tahu ibu cuma minta didoain. Ini apa lagi nih? Ini apa-apaan? Ini malam-malam ini rumah saya. Sebenarnya ada apa sih? Dulu saya pernah datang kemari, Mas. Saya minta jodoh sama Bapak ini. Terus Bapak ini ngasih botol itu. Akhirnya apa? Kapan saya pernah Dulu. bilang saya didukung? Tapi kan Bapak udah pernah kan ngasih itu ke saya. Katanya Kamu kan yang saya bisa. pertama minta didoain sama saya doain. Tapi sekarang hidup saya Gimana udah coba hancur. sama saya? Udah hancur sekarang hidup saya, Pak. Bentar sini. Jadi Mbak pernah datang ke sini minta tolong sama Bapak ini buat didoain dapat jodoh. Tapi Bapak nggak pernah bilang kalau Bapak dukun. Tidak pernah saya. Bapak Dia kan kasih uang sama saya, ya saya terima. Salah saya di mana coba di sini? bentar Pak, terus Bapak ngasih botol isi apa air? Apa aja, Pak? Itu jualan dia aja. Mak saya nggak pernah jual. Ya itu buktinya apa? Bukan saya dulu. Itu buktinya apa? Kamu itu sedang pusing kepalanya. Ya kamu cari macam-macam sampai kamu udah-udahin segala macam. Apa maksudnya? Tapi sekarang hidup saya Lebih udah baik hancur. keluar sekarang. Jangan sampai saya akan balik marah. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Ibu saya meninggal gara-gara Bapak. Ini rumah Udah saya. hancur, Pak. Jangan pancing lagi, saya lebih marah lagi. Dulu Bapak bilang, saya akan kehilangan orang-orang terdekat saya kalau saya tidak ikuti anjuran Bapak. Tapi sekarang, saya kehilangan benar kehilangan ibu saya sekarang ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Itu cuma kamu karang-karang aja. Saya kasih tahu ya. Makanya kalau nyari jodoh, jangan sama saya. Sama Tuhan. Saya bilang keluar, jangan sampai mancing saya marah. Siapa yang Iya, Pak, iya, Pak. Maaf ya Pak ya. Iya, Pak. Sekarang saya sadar, kenapa saya harus ngikutin kata teman-teman saya, tapi nggak mau ngikutin kata orang tua saya. Saya sekarang nyesel banget. Kenapa Mbak nggak bilang dari awal sih, Mbak? Kan udah kita bilang, coba terbuka, jujur sama kita, Mbak. Ya namanya jodoh, kematian, rezeki, semua itu yang ngatur di atas, Mbak. Kamu bisa datang ke bapaknya minta dicariin jodoh, terus Mbak juga nunggu dia. Sekarang Mbak kehilangan ibu Mbak, adik Mbak. Ya benar kata bapak tadi, bapaknya nggak salah, orang dia cuma ngedoain. Jadi sekarang saya udah nyesel. Gimana? Kita antar pulang aja ya? Ya, Mas. Maaf ya, Mbak. Tadi jemputnya malam-malam karena saya pulang kerja dulu. Beberapa hari kemarin tuh saya banyak bolos-bolos di kantor. Saya sekarang lembur. Ya,
Ya nggak apa-apa sih, kalau masalah itu kita ngerti sih. Nggak apa-apa kalau itu. Kita cuma khawatir sebenarnya, cuma khawatir sama kesehatan sih. Apalagi kan Mbak lagi punya sakit jantung. Nah, dan kemarin kan kita udah kontak-kontakan kan, Mak. Mbak bilang sekarang mau ke kantornya Rido lagi. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya saya sudah nyuruh salah satu tim dari kita buat ngecek, bukan ngecek sih, maksudnya ngejagain di kantornya, buat ngawasin. Nah, siapa tahu Rido ada di sana atau ada informasi apalah, langsung ngabarin ke kita. Jadi salah satu tim kita udah standby dari kemarin di sana buat ngawasin. Nah, jadi kita nggak perlu ke sana. Ya Mas, tapi kan saya harus ketemu sama Ridonya. Kalau misalkan timnya Mas nggak ketemu sama Rido, nanti gimana? Nggak, Mbak, tenang aja. Pokoknya orang yang saya suruh jaga di sana kemarin itu udah tahu semua tentang Rido. Udah saya briefing kemarin, dan begitu ada informasi dia lihat Rido atau apa, kita minta langsung ikutin, langsung ngabarin ke kita. Jadi kita nggak perlu ke sana. Takutnya ini kan udah malam, kalau kita ke sana kan juga jauh kan dari sini. Takutnya malah kita nggak dapat apa-apa juga. Yuk, nih si Andi WhatsApp gue nih. Lo telepon balik aja nih. Coba lihat speaker. Nanyain. Andi? Coba. Andi kan gue suruh kirim. Halo, Di? Di gimana? Halo, Mario. Gimana? Mario, tadi gue udah minta di kantornya Rido. Tadi dia udah cabut nih dari kantornya. Gue lagi ikutin kita lagi. Nah, pokoknya lo ikutin. Ntar kalau misalkan dia berhenti di mana, lo langsung share log ke kita aja biar kita langsung ke sana. Oke? Tapi lo hati-hati ya. Tuh kan bener, untung kita nggak berangkat ke sana. Hidup bagaimana tapi ya? Meeting masa jam segini? Nggak mungkin juga kan? Mbak, kemarin kan pas kita ketemu sama Sari itu kan dia akhirnya mau ngasih informasi tentang kabar tentang Mbak kan, tentang almarhumah. Nah, Mbak abis itu kontekan lagi nggak? Coba Mbak bujuk tanya gitu. Siapa tahu dia ngasih tahu. Saya sih yang terakhir sih harus ketemu sama Rido. Jadi saya mau ke kantornya Rido. Maksudnya Rido, karena ini kan kita udah ngikutin kan Mbak. Ntar di-share. Udah deh. Ini arah mana? Gue nggak tahu nih. Coba kasih Mbak. Ini aja, Mas. Coba deh. Diikutin aja. Maafnya. Saya harus turun sekarang aja, Mbak. Mbak, Rido. Bentar. Berhenti. Lu maksudnya apa? Nggak, gini deh. Kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol baik-baik dulu. Sini. Biar ke tengah jalan, kita ngobrol di situ dulu aja. Ayo, Bu. Enggak, ini apa ini semua ini di kameranya? Makanya kita ngobrol Sini baik-baik dulu, dulu. Mari, Bu. Sebelah sini ya, Bu ya. Mbak Amal coba dijelasin deh, Mbak. Rido, tolong ya. Di mana keberadaan Indah? Saya mohon, kamu nggak apa-apa deh, nggak kasih tahu orang tua saya udah meninggal. Tapi tolong Indah. Indah tuh keluarga saya satu-satunya. Tolong. Di mana Indah? Baru sadar sekarang. Kakak tuh baru sadar sekarang. Kemarin kemana aja? Justru saya mau minta maaf sama Indah. Apa dengan maaf semua itu bisa berubah lagi? Enggak kan? Ya memang nggak Percuma. berubah. Tapi kan saya boleh dong minta maaf. Saya kan boleh tobat. Sampai ya kak ya, di saat hari kebahagiaan adik kakak sendiri, kakak itu nggak datang. Kakak macam apa ini? Oke deh, gua nggak masalah. Cuman gimana adik kakak? Kamu malah nyalahin kakak aja Loh, sih. gua sih bisa terima. Gua bisa terima. Kalau terima kenapa nggak ngasih tahu dari kemarin? Ya cuman adiknya. Oke, gini aja. Kita nggak enak bicara di sini. Mendingan kita semua ke rumah gua aja. Di situ kita ungkapin semuanya. Gua juga nggak tahu ya, istri gua bisa terima nggak keadaan kakaknya yang seperti ini. Artinya baru sekarang dia tobat setelah semua disakiti. Sekarang ini lu naik motor, kita ikutin naik mobil dari belakang ya. Ya udah. Ayo kita mobil. Ayo. Ini dia bilang rumahnya. Bisa kan?
Karena ke dalam nggak bisa. Ke dalam nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nanti jalan dari dalam. Nanti bawa mobilnya. Nanti kita jalan lewat sini. Ya. Sini motor, lu bawa motor. Gue bawa motor sekalian. Nggak jauh kok. Dekat sini. Paling pelan. Enggak, gue nggak bawa. Ini rumahnya. Ngapain kamu? Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu datang ke rumah ini? Minta maaf, Indah. Kamu kakak yang jahat. Kamu nggak peduli. Kamu sombong. Aku sumpahin kamu ya. Aku sumpahin kamu nggak akan menikah sama Rino. Lu tahu nggak? Yang lu kejar tuh cuma uang. Uang yang kejar kamu. Banyak yang mau sama kakak. Semua gara-gara kakak. Kakak minta maaf. Harusnya kakak jadi panutan aku. Kita kan ada kakak. Masa kamu nggak mau maafin kakak? Aku tahu kamu Bersaudara. tahu. Tapi kakak jahat, kamu ninggalin kita semua. Iya, kakak minta maaf banget. Sekarang kakak berharap kamu mau nerima kakak dan kita jadi keluarga lagi. Ya walaupun berat, tapi alhamdulillah Mama udah bisa ketemu sama adiknya. Sedih banget dia. Antara kesal sama nangis segala Ya sama-sama. Gue ada masukan kalau misalkan ada masalah apa-apa, lebih baik diomongin baik-baik ya, jangan dibawa emosi. Ya mungkin gue ngerti lu belum bisa terima dengan perlakuan Mbak Amal dulu. Cuman kalau sebisa mungkin lah, tolong diomongin baik-baik, diobrolin baik-baik. Ya, seperti kata ibu tadi, silaturahmi harus dijaga. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah mengatur alam ini begitu teratur. Dan dia pula yang mengatur rezeki manusia, jodoh manusia. Sakiyun am sa'id, seorang itu akan menjadi seorang yang berbahagia atau menjadi seorang yang menderita. Allah juga yang sudah menetapkan itu. Nah, dalam hal ini, terutama di dalam perjodohan dan pernikahan, ada pesan dari Nabi SAW, ada larangan, tidak boleh seseorang melamar. Melamar siapa? Melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri. Nah, ini adalah merupakan larangan dan ini adalah merupakan sesuatu yang haram di dalam agama Allah. Apabila seseorang sudah meminang orang, maka tertutup sudah untuk orang lain sampai kemudian orang yang meminang itu membenarkan dengan pernikahan, atau mungkin kalau memang terjadi ketidakcocokan kemudian mereka berpisah, dan setelah lepas baru ada kemungkinan orang lain bisa masuk meminang dan kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih intens dan kemudian bahkan bisa menjadi atau berlangsung kepada pernikahan. Nah, kemudian dalam tayangan tadi juga di samping ya karena satu hal seorang kemudian mengambil calon suami dari saudaranya sendiri, di dalam hal ini sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang tadi saya sudah sebut merupakan sesuatu yang menyimpang. Namun sangat luar biasa saudaranya kemudian dia mengikhlaskan, dan keikhlasan seperti ini pasti bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah, dan bukan tidak mungkin akan kemudian mendatangkan pasangan hidup buat dirinya yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih pas, yang lebih soleh, yang membawa keluarganya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.